Baik lagi di channel gua. Hari ini gua sesuai judul gue pengen nge-review barang ini. Ini tuh namanya Costa Lightning Stand. Cuman nanti untuk serinya gue bakal tulis di video. Gue lupa nama serinya ini apa. Ini gede banget. Cuman gue nggak tahu di ininya dia ada kardus apa enggak. Jadi pas gua dapet nih datang ini paketnya itu, paketnya ini cuma ada ini doang sama ini nih Dynabolt 4. Dapat ini nih Dynabolt 4. Nah, si Dynabolt yang 4 ini tuh ukurannya 8 mm. Karena dia ukurannya 8 mm, jadi ngebukanya ini untuk ngencenginnya ini kalian harus pakai yang kunci ininya, kunci ring pasnya yang 10 mm. Nah, gue iseng beli di material yang ukuran 8 mm juga, tapi entah kenapa ininya berbeda. Dari sisi mana ya, ininya nih dia berbeda. Padahal sama-sama 8 mm, tapi ininya berbeda. Kenapa gue nambahin ini lagi? Maksud gue kalau ininya gagal diiniin, gagal dioperasikan, gue bisa ada spare cadangan. Tapi ternyata yang model yang kayak di material ini beda sama ini, walaupun dia sama-sama 8 mm. Kayak dia tuh lebih kecil. Mungkin ini 10 mm kali ya. Kan biasanya kalau 8 mm berarti untuk ujungnya ini 10 mm, karena bisa dilihat nih di sini pakai 10 mm nih. Tuh ini bisa. Oke, jadi langsung aja di sini yang gue siapin itu si ini Dynabolt ini, terus gue beli satu cadangan spare ini, sama ini paku yang bilang aja sama abang materialnya paku yang buat ngelubangin beton, karena nanti biar pas ngebor itu gak lari-lari gitu, pas ngebor bisa disesuaiin gitu sama ukurannya gitu. Maksudnya nggak lari-lari pas dibor, karena di sini kan gue memang emang spesialis, gue bukan pertukangan, jadi gue coba belajar sendiri untuk masang ini. Langsung aja kita bahas ke unitnya. Di unitnya ini kita dapat si Costanya ini. Oh, ini namanya tulisannya WBL 130 ya, ini nih namanya. Sorry, gue tadi nggak perhatiin. Ini namanya WBL 130 Lightning Stand ini. Ini kayak gini nih. Ini bisa kelihatan nggak nih? Nah, itu kayak gini. Tuh, ini kayak gini. Dan dia tuh punya mekanisme yang kayak gini. Kostanya dibuka tuh. Ini mekanismenya kayak gini. Cuma kalau misalnya masangnya kayak gini, dia tuh nggak bisa diiniin. Suatu atau nggak dipakai, nggak bisa dinin. Jadi bagusnya pasangnya dari samping begini. Jadi kalau dari samping ini suatu waktu kalian nggak mau pakai, ini bisa pas tempel di tembok nih tuh, dia jadi lurus begini. Jadi mungkin ini nggak ada yang review ya, jadi ibaratnya ini tuh yang benar posisinya kayak gini menurut gue ya. Ini posisinya kayak gini, jadi tuh ini dia bisa diatur-atur, misalnya kayak gini bisa diatur gini lightingnya. Kenapa gue beli si Costa ini? Jadi alasan gue kenapa beli lightning stand dari Costa yang tadi, ini bisa dilihat, ini mohon maaf berantakan ya teman-temannya. Jadi ini di balik layarnya, jadi ini bisa dilihat nih gue pakai Ulanzi yang VGM ini buat nahannya. Biasanya tuh gue syuting video tuh pakai lightning, dan di sini gue tahan. Dan di sini bisa dilihat nih, tuh, ini lightning gue, dan ini tuh bengkok sampai begini nih. Ini gue pakai lightning yang kayak gini. Ya, pikiran gue tuh ringan lighting yang kayak gini, taunya ini berat. Ternyata ini tuh berat, sampai ininya tuh nggak kuat nopangnya. Ini misalnya gue tarik kayak gini nih, dia nggak kuat nopangnya, itu tuh dia nggak kuat. Dan kalau gue lepas lagi tuh dia jatuh. Nah, ini ketahan aja sama ini gue nih bracket. Kalau nggak ketahan ini udah nggak bisa. Nah, tadinya kan gue beli lebih panjang lagi nih, yang buat penahannya ini nih lebih panjang lagi. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat nih, ini itu, no, dia udah sampai hancur begini, sampai lepas tuh, ininya sampai hancur nih, dia sampai lepas, nggak bisa nahan kekuatan dari si lightingnya, karena lightingnya berat. Karena gue pikir kan biar bagus aja nahan lighting itu pakai kayak gituan, tapi ternyata lightingnya ini tuh nggak kuat buat nahan si berat dari Molus G60 ini nih. Gue pakai Molus yang G60 ini sama ini ya nih. Nah, ini dia nggak kuat. Karena itunya nggak kuat, gue mau coba pakai ini biar mau nempel aja di dinding. Oh ya, lupa ngebilangin buat teman-teman yang sama kayak gue, nggak pro di bidang pertukangan, buat nanti nempelin ke beton untuk ke tembok buat si lightingnya, ini bisa pakai yang bentuknya kayak gini nih. Yang bentuk mata bornya kayak gini. Mata bor yang kayak gini tuh ini untuk ngelobangin tembok. Jadi jangan sampai salah, karena bor itu ada beberapa yang berbeda. Contohnya kayak misalnya yang
ujungnya lancip begini nih, kelihatan nggak? Kalau yang ujungnya lancip kayak gini, itu tuh biasanya untuk ngelobangin kayu. Dan yang modelnya kayak begini, kalau untuk yang model kayak gini, dia untuk ngelobangin besi. Makanya untuk ngelobangin tembok beton biar bagus, pakai yang modelnya kayak gini ya. Jangan sampai lupa. Langsung aja mau gua pasang, proses pasangnya sebisa mungkin gua tunjukin biar teman-teman nggak salah nanti kalau misalnya mau pasang produk ini juga ke tembok. Sebelum ngebor dindingnya biar lurus, gue pakai si Ronix yang laser level ini nih, serinya ada di sini. Ini dia kayak ada lasernya gitu. Cuma buat teman-teman yang nggak punya bisa pakai water pass. Cuma karena gua nggak mau ribet, jadi gue pakai ini aja biar gampang. Karena ini kan di sini nih ada besi. Ini ininya magnet, belakangnya ini magnet. Jadi ini gue tinggal ditempel aja. Nih, ini tempel, di sini ada lampu-lampu lasernya. Nih, kalau teman-teman bisa lihat nih, nah di sini ada garis-garis merah. Kenapa gue videoin dulu ini? Karena kan intinya nih garis-garis ini nih lurus posisinya. Jadi gue gampang ngekernya. Kenapa gue bikin video ini duluan sebelum tutorial pasangnya? Karena gue takutnya, karena gue pengen pasang ini di tembok yang sebelah sini. Karena lighting gue ini adanya di sebelah sono. Karena kan Ronix-nya ini, si laser levelnya ini kan mau gue taruh di sebelah sono. Jadi buat kalau misalnya nge-shooting, kalau misalnya mau ngukur tembok yang di atasnya sini, lasernya biar, laser merahnya ini biar ke tembok yang sebelah sini. Jadi pertama gue tunjukin dulu aja si lasernya, aku pakai ini buat ngelurusinnya. Cuman buat teman-teman yang nggak ada, sekali lagi gue bilang bisa pakai water pass. Jadi nanti gue akan tunjukin ini. Takutnya pas ini kan di dalam ruangan, gue takutnya itu kalau misalnya nggak ada lightingnya, gue takutnya nggak kelihatan proses pasangnya. Jadi cuman kita lihat aja nanti bisa dipasang apa enggak pas lagi bikin videonya. Kalau misalnya bisa dipasang, bisa kelihatan videonya meskipun tanpa lighting, gue akan tetap upload. Tapi kalau nggak bisa, sebagai contoh, gue pakai video ini aja. Seperti yang gue bilang tadi, gue pakai si Ronix ini. Di sini tuh dia gue taruh di atas ini, lemari. Habis itu di situnya nanti tuh. Nah, di situ tuh ada sinarnya gitu X. Oh, di situ ada sinarnya X, kelihatan ya? Di situ ada sinar X. Nah, itu buat ngelurusin. Di situ ada sinarnya tuh. Nah, gue di situ nanti ngelurusin, gue iniin. Cuman karena masangnya ribet, nanti gue lanjutin lagi. Oh ya teman-teman, gue pengen ngingetin, ini gue udah nggak ada lighting ya. Jadi di sini ini ada yang 8 mili, ini ada 8 mili. Nah, di sini gue ada yang 10 mm juga sih buat jaga-jaga. Karena ini kayaknya sih 10 mm gitu yang dari paket pembeliannya. Cuma buat jaga-jaga gue pakai aja yang 10 mm, cuman biar nggak kegedean gue pakai 8 mm dulu. Langkah pertama itu di sini tuh harus diukur dulu ininya pakai selotip, jadi biar nggak terlalu kedalaman. Jadi kalau misalnya diukur ya kira-kira segini dulu kali ya. Nih segini nih, nih disamain ke sini. Kira-kira nih ya, gue kira-kira di sini nih. Nah ini kira-kira segini ya, disamain. Ini udah kelar gue masangnya, cuma mohon maaf nggak kasih step-step cara pasangnya kayak gimana. Ternyata ribet kalau sambil ngerekam sama masang beginian juga. Karena gue cuma sendiri juga, jadi kalau sambil ngerekam, sambil ini meskipun bisa pakai GoPro ya ditaruh di kepala, ya mungkin ya kalian bisa nanti yang mau pasang bisa cari ini apa namanya referensi cara pasang Dynabolt gimana, tulis aja Dynabolt cara kerja sama cara pasangnya. Dan saran aja sih dari gua, bagusnya kalian cari yang stainless misalnya di Tokopedia atau gimana, jangan pakai yang bawaannya dari paket pembelian. Karena punya gua tadi itu sebiji ada yang rusak, 1, 2 di sini, 3, 4. Nah ini tuh ada yang sebelah sini tuh kayak rusak gitu, kayak dol gitu. Terus gue kayak susah gitu deh, dia diputer ikut muter juga di sini nih. Nah ini mekanismenya kayak gini ya, ini tuh bisa nih kan, jadi ini gue bisa diiniin, lighting gue bisa ditaruh di atas tuh. Jadi dia mekanismenya kayak gini, ini bisa di kanan kiriin, terus ini bisa dinaikin juga ke atas, cuman ini udah gue kunci. Nah nih tuh, jadi ini gue tuh bisa ngehadap gitu tuh ininya, jadi lebih cakep aja gitu. Cuma ya yang jadi masalah
kotor banget, tuh bisa dilihat noh, ini semua kotor. Sini gue belum sempat beresin, nanti gue mungkin setelah gue kelar ini beresin nih PC, terus di sini tuh nih debu semua. Mungkin nanti udah kelar beresin gue bakal kasih kesimpulan lagi buat produk ini, tapi kurang lebih kalau dilihat jadi lebih cakep gitu dibanding yang tadi awal-awal kita lihat itu yang roboh itu. Udah gitu kan kadang waktu itu juga pernah gue pakai yang si ini nih tuh, ini yang gue bilang bengkok itu, yang menjulang bengkok, kalau waktu pakai ini kan tadinya ada yang tambahan lagi tuh yang lebih tinggi satu, tadinya nggak apa-apa, cuman pernah pas gue lagi sholat terus kan ini ada doa dulu gitu ya kan, habis kelar sholat gue doa, bener-bener roboh, bener-bener nimpa gue pernah. Jadi tetap lebih aman pakai ini, apalagi kalau lighting kalian lumayan mahal gitu. Kebetulan kan gue pakai si Xeon itu lumayan lah harganya, jadi makanya gue kayak yang nggak mahal-mahal banget kayak yang YouTuber yang udah gede ya, cuman kalau nggak salah tuh ini sekitar 3 jutaan. Jadi gue pikir kalau sampai jatuh-jatuh gitu sayang, karena gue ngerasa lampu ini bagus gitu dibanding pakai lampu-lampu yang lain. Buat gue sih ini bagus. Sekian dulu video dari gua, mohon maaf kalau banyak banget kekurangan dalam pembuatan ininya, terus cara pasangnya nggak diiniin, karena jujur kalau buat ngerekam objek yang besar ternyata emang sulit. Jadi kurang lebih ini dia bisa diturunin kayak gini sama naikin gini, kalau nggak kepake juga bisa dikeatasin terus sampai mentok, kurang lebih kayak begini. Ininya bisa di kanan kiriin, terus ini bisa tuh, ini bisa dibuat lurus lightingnya. Jadi kurang lebih kayak gini aja videonya. Sekian dari gua, terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.